Selasa 16 Mei 2023 saya akan melakukan sesi wawancara terkait analisis identifikasi masalah yang saya angkat untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan saya kategori 1 di Universitas Al-Muslim. Adapun narasumber saya hari ini adalah kepala sekolah saya sendiri di SD Negeri 63, yaitu Bapak Syafi'i SPD SI. Kepada Bapak, pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia menyisihkan waktunya untuk saya wawancarai, dan nanti saya juga mohon izin Pak, percakapan kita ini akan saya rekam untuk saya tampilkan nanti di presentasi saya. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baiklah Pak, ini saya sudah mengidentifikasi ada 6 masalah yang akan kita analisis, masalah yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu tentang rendahnya motivasi belajar siswa. Menurut Bapak, apa penyebab dari rendahnya motivasi belajar siswa ini? Terus faktor apa yang menyebabkannya dan apakah ada alternatif solusinya? Silakan Pak. Baik, ini menyangkut anak-anak di sekolah kita ya. Iya. Yang pertama sekali, kalau kita melihat dari rendahnya motivasi anak-anak yang ada di kelas kita, kemungkinan setiap anak punya masalah terhadap hal motivasi ini. Namun kita jangan lupa bahwa dari faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran itu tentunya ada faktor dari dalam diri siswa itu sendiri. Mungkin lebih dikenal dengan istilah dalam ilmu pendidikan itu merupakan faktor intrinsik. Atau internal. Kemudian faktor dari luar mungkin yang mempengaruhi anak, yang mungkin lebih dikenal dengan faktor ekstrinsik. Kemudian dari beberapa hal itu, kalau kita melihat faktor intrinsik atau internal atau yang dari dalam diri anak, misalnya berupa rasa malu, lupa, ataupun faktor-faktor intelijensia dari anak itu sendiri, tenang dan sebagainya, itu dapat juga mempengaruhi motivasi anak dalam belajar. Jadi itu salah satu daripada faktor yang menyebabkan bahwa anak bisa rendah dalam motivasi belajarnya. Demikian juga dengan faktor dari luar yang mempengaruhi anak itu sendiri, misalnya dari orang tua, lingkungan di sekitar anak itu sendiri, kemudian lingkungan sosial, kultural dari anak itu, dan juga kita jangan lupa kalau kita kaitkan dengan pembelajaran kelas, berarti lingkungan sosial anak yang berada dalam kelas. Nah, ini hal-hal yang mempengaruhi lemahnya motivasi anak dalam belajar. Kemudian kemungkinan kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di kelas, berarti ada beberapa hal tentu yang harus diperbaiki ataupun sebagai solusi untuk anak. Mudah-mudahan mungkin dengan demikian motivasi belajar anak bisa diperbaiki. Di antaranya adalah dari faktor anak itu sendiri. Tentunya kalau kita mengacu kepada hal-hal yang mempengaruhi anak dalam belajar tadi, berarti kita harus berkoordinasi dengan pihak orang tua juga. Kemungkinan apakah anak itu punya masalah atau gimana di rumah sehingga mempengaruhi motivasi anak dalam belajar. Demikian juga mungkin kalau kita lihat dari sisi pembelajaran kita di kelas, dari sisi guru mungkin kita mungkin bisa menoleh, artinya apakah kita selama ini sudah menerapkan pembelajaran secara inovatif ataupun pembelajaran bervariasi, yang mungkin itu adalah salah satu penyebab anak menjadi rendah motivasinya, mungkin tidak tertarik dengan pembelajaran atau tidak tertarik dengan gurunya. Mungkin itu sebagai bahan buat kita, sebagai evaluasi buat kita sebagai seorang guru. Oh, itu ya Pak. Jadi ada faktor internal dan eksternalnya, intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian Pak, ini masalah yang kedua, yaitu saya melakukan identifikasi masalahnya tentang siswa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan guru. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Tentunya setiap siswa mempunyai masalah kesulitan dalam menangkap atau memahami pelajaran dari guru. Namun kemungkinan timingnya yang berbeda, kemudian kadar artinya
kuat tidak mempengaruhi anak itu sendiri, dan juga bagaimana kesiapan anak itu menanggapi ataupun menghadapi kesulitan pemahaman yang ditempuhnya. Dalam pemahaman artinya materi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Namun kalau kita mengacu kepada faktor-faktor mempengaruhi pembelajaran anak, tentunya tidak luput juga dari faktor internal dan eksternal. Karena apa? Karena antara motivasi dan kesulitan belajar itu sebetulnya tipis perbedaannya. Jadi kedua hal ini tentunya tidak luput daripada pengaruh faktor eksternal dan faktor internal yang ada pada diri anak itu sendiri. Itu merupakan penyebab awal. Namun mungkin kalau kita lihat kesulitan-kesulitan anak yang bisa kita alami selama ini, tentunya tidak luput daripada pengalaman kita di dalam kelas. Dari apa yang kita alami, tentunya banyak kesulitan-kesulitan anak yang disebabkan oleh berbagai hal, terutama bawaan dari rumah, bawaan dari orang tua. Artinya faktor orang tua cukup dominan dalam membuat anak kesulitan dalam menangkap pemahaman dalam pembelajaran. Atau contoh, orang tua yang tingkat ekonominya sangat kurang, otomatis membuat anak mempunyai kesulitan dalam artinya secara inteligensianya, kecerdasannya, kemudian kemungkinan eksklusivitas anak itu dalam memahami semua pelajaran. Mungkin itu. Hubungan komunikasi antara orang tua siswa dengan guru yang masih kurang efektif. Kenapa komunikasi antara orang tua dan guru ini bisa berjalan kurang efektif? Adakah alternatifnya atau apakah ada program yang harus sekolah buat untuk mengatasi hal tersebut? Baik, kalau masalah komunikasi orang tua dengan guru di sekolah, sebetulnya itu merupakan paradigma lama. Artinya apa? Paradigma lama, orang tua selalu beranggapan bahwa ketika dia menyekolahkan anaknya, begitu dia mengantar anaknya, menyerahkan anaknya ke sekolah, sudah selesai. Artinya segala situasi dan kondisi yang ada di sekolah itu adalah menjadi tanggung jawab guru sebetulnya situ. Ya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru sebetulnya itu. Namun berangkat dari hal itu, tentunya ada kondisi-kondisi yang harus kita perbaiki, terutama untuk menghadapi agar hubungan orang tua dengan guru dapat berjalan dengan baik, agar hubungan orang tua dengan pihak sekolah, dengan seluruh warga sekolah dapat berjalan dengan baik. Jadi dalam hal ini ada beberapa kiat mungkin yang dapat kita tempuh sebagai solusi bagaimana untuk mengakrabkan atau menghangatkan hubungan antara pihak orang tua dengan pihak sekolah. Di antaranya kemungkinan dengan kita harus sering mengundang orang tua melalui berbagai forum. Apakah forum paguyuban, apakah forum mungkin ada forum grup diskusi antara orang tua dengan pihak sekolah mungkin untuk memecahkan satu persoalan, apakah persoalan masalah anak, apa persoalan masalah sekolah. Atau juga mungkin pihak sekolah bisa membuat suatu program bagaimana mengakrabkan antara guru dengan pihak orang tua. Misal dengan mengadakan apa yang sering kita sekarang ini mungkin disebut dengan gebiar paguyuban. Iya, boleh gebiar paguyuban atau apalah namanya. Dan itu sudah pasti artinya melibatkan keaktifan dari pihak guru dan orang tua. Dan pula kita jangan lupa bahwa mungkin dari pembelajaran juga kita bisa membuat suatu wacana atau kegiatan sehingga situasi antara guru dengan orang tua itu lebih akrab. Misal dengan adanya program pembelajaran dengan outdoor itu kan. Nah, kemudian ada lagi misalnya dengan pembelajaran di akhir pekan. Maka dari itu pihak sekolah mungkin mencanangkan ke depan agar di hari-hari pertama atau minggu pertama itu, minggu awal kita masuk sekolah itu
agar kita jadikan pekan untuk mengakrabkan antara pihak sekolah dengan guru. Artinya kita jadikan pekan pertama itu sebagai pekan pengenalan atau pekan yang berkesan lah buat orang tua, sehingga kita berharap untuk kelanjutannya antara pihak orang tua dengan sekolah akan terus terjalin kerjasama yang baik, adanya satu rasa gimana lah namanya antara pihak orang tua dengan sekolah gitu. Kemudian Pak, ini masalah yang keempat, yaitu guru belum maksimal menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Bapak, mengapa guru ini masih belum maksimal menerapkan model pembelajaran inovatif? Faktornya apa? Dan apakah ada program dari sekolah untuk meningkatkannya? Baik, mungkin kalau tanggapan kita terhadap bahwa guru kurang begitu menerapkan pembelajaran secara inovatif, mungkin banyak hal yang harus kita lihat. Pertama, karena guru beranggapan bahwa suatu ilmu yang baru itu membutuhkan suatu kesiapan yang sangat memadai. Di antaranya waktu guru sendiri mungkin perlu kesiapan yang baik. Kemudian terhadap pembelajaran yang sifatnya baru ini, guru tentunya membutuhkan ilmu yang memadai. Berarti dalam hal ini guru harus mempelajari secara khusus untuk menerapkan ilmu pembelajaran secara inovatif itu. Namun dalam kenyataannya bahwa kebanyakan guru kita di sekolah bahwa untuk menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif ini karena apa? Karena alasan satu, sarana prasarananya, karena sifatnya ilmu pembelajaran inovatif ini kan membutuhkan sarana pras yang memadai kan. Nah, kemudian dukungan lain misalnya dari segi internet dan lain sebagainya. Nah, itu suatu hal yang harus kita pikirkan juga. Jadi alasan kenapa guru katakanlah belum maksimal untuk menerapkan pembelajaran secara inovatif. Namun sebetulnya kalau kita beranggapan bahwa guru itu sebetulnya punya tekad untuk menerapkan pembelajaran secara inovatif itu, tidak ada hal yang tidak mungkin sebetulnya. Namun kembali kepada guru itu, karena kita tahu bahwa sebagai manusia biasa tentunya tidak luput daripada permasalahan baik secara individual maupun secara kelompok. Mungkin itu. Iya, Pak. Berarti faktornya kembali ke gurunya masing-masing ya Pak ya. Terus ditambah lagi dengan sarana dan prasarananya. Mungkin untuk menerapkannya pihak sekolah bisa melakukan pelatihan bagi guru terhadap model pembelajaran inovatif ini, karena kan pembelajaran inovatif sangat banyak sekali. Apakah misalnya pembelajaran dengan program based learning atau pembelajaran kooperatif misalnya kan, apalagi berkolaborasi dengan teman, mungkin bisa melalui KKJ ataupun komunitas belajar, komunitas mengajar, banyak sarana sebetulnya bagi kita. Dan kedepannya mungkin pihak sekolah juga akan mengintensifkan untuk kegiatan-kegiatan di komunitas mengajar itu. Mungkin demikian. Guru masih belum menerapkan kegiatan pembelajaran berbasis HOT. Nah, pembelajaran berbasis HOT ini kenapa masih belum diterapkan? Faktor penyebabnya apa? Ya, menurut pandangan Bapak bahwa kenapa guru, katakanlah sebagian besar guru belum menerapkan pembelajaran berbasis HOT. Kenapa? Karena dari berbagai literatur juga kita ketahui bahwa pembelajaran HOT ini karena menuntut berpikir atau analisis tingkat tinggi. Jadi kesannya guru guru belum menerapkan pembelajaran berbasis HOT ini karena kesulitan dalam baik merancang rencana pembelajarannya, baik menerapkannya maupun dalam hal melaksanakan evaluasi dari pembelajaran HOT itu sendiri. Jadi kalau kita sederhanakan, berarti
guru masih kesulitan dalam menangkap pemahaman dan pengetahuan apa dan bagaimana host itu sendiri. Mungkin itu. Jadi untuk kedepannya mungkin dari pihak sekolah tentunya mengajak dan mengikutsertakan guru dalam hal pelatihan pembelajaran berbasis HOTS ini, baik dari cara merancang pembelajaran berbasis HOTS, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis HOTS, apalagi mungkin kaedah-kaedah dalam menulis evaluasi atau soal berbasis HOTS. Mungkin demikian. Oke, Pak. Pembelajaran yang HOTS. Kemudian ini identifikasi yang keenam, Pak, yang terakhir ya, yaitu guru masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Tanggapan Bapak apa tentang guru yang masih terkadang belum memanfaatkan inovasi teknologi dalam pembelajarannya? Mungkin secara sederhana dapat kita lihat bahwa sebagian guru katakanlah masih alergi dengan kemajuan, atau istilah yang sering didengung-dengungkan itu adalah masih banyak guru yang kita yang gaptek, katakanlah gagap teknologi. Jadi dalam hal ini untuk menerapkan teknologi dalam pembelajaran itu, apakah itu dengan komputer, laptop, melalui HP itu sendiri, ataupun dengan melalui media-media pembelajaran yang lainnya, tentunya butuh pemahaman dari guru. Nah, kadang-kadang guru terkendala dengan waktu, apalagi kalau kita udah berbicara masalah guru dengan status sosialnya, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kemasyarakatan, berarti otomatis waktu itu sudah menyita buat guru yang bersangkutan. Nah, secara personal, jadi guru harus mempunyai waktu tersendiri untuk mempelajari teknologi dalam pembelajaran ini dan menerapkannya atau merancang dan menerapkannya di dalam kelas. Nah, otomatis berarti sudah menyita waktu guru, dan ini yang jadi momok buat guru selama ini. Di samping itu juga kalau kita berbicara masalah teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran, berarti ada faktor-faktor lain yang pengaruhnya juga. Di antaranya otomatis kan sarana dan prasarana yang lain yang mendukung yang ada di sekolah yang bersangkutan. Kalau di sekolah kita perlu menggalakkan pembelajaran dengan berbasis teknologi informasi. Teknologi artinya guru dalam menerapkan pembelajaran itu, baik mulai dari merancang, melaksanakan maupun mengevaluasi, harus selalu menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Artinya sudah tidak zamannya lagi kalau secara manual, tidak berbasis digital atau Digitalisasi. Ya digitalisasi lah ya, prosesnya itu kan. Nah gitu, jadi itu yang utama. Berarti sekolah harus senantiasa menggalakkan guru untuk menerapkan hal itu. Yang kedua, tentunya bila ada peluang untuk pelatihan untuk teknologi dalam pembelajaran ini, maka sudah pasti kita harus mengikutsertakan guru kita, baik mungkin dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak KKG ataupun lembaga lain. Seperti daring ya, Pak ya, Ya. sudah banyak soalnya. Oke lah, Pak, dari semua pertanyaan mungkin garis besarnya sudah dapat saya simpulkan. Terima kasih untuk Bapak sudah menyiapkan waktunya. Semoga saya dapat menyelesaikan tugas saya ini dengan baik. Amin. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih, Pak.